Wih, ketemu lagi bro. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah pertanyaan yang masuk dari email kemarin. Jadi pertanyaannya itu kurang lebih, bentar bro, buka emailnya dulu bro. Gini pertanyaannya, mohon maaf, untuk aplikasi absensi PNS atau ASN bagaimana untuk men-setting auto upload? Jadi ini kabar gembira ya, kabar gembira untuk kita semua. Aplikasi absensi elektronik untuk PNS atau ASN itu sudah masuk ke versi 5, dan untuk versi 5 saya putuskan akhirnya ada versi gratisnya. Dan kabar gembiranya lagi, di versi 5 untuk versi gratis, untuk fungsinya tidak ada yang saya batasi. Jadi semua fungsinya bisa digunakan. Tetapi memang untuk versi gratis saya masih menitipkan banner di menu home-nya. Jadi ya namanya gratis ya bro, jadi kita masih harus ngiklan juga. Jadi masih ada banner, dan di reportnya nanti ada keterangan bahwa itu adalah versi gratis. Di versi 5 yang versi gratis seperti tadi saya bilang tidak saya batasi fiturnya, semua bisa digunakan, termasuk ke tunjangan, perhitungan tunjangan juga sudah bisa digunakan. Jadi saya cerita sedikit tentang apa saja yang ada di fitur di absensi versi 5 fitur barunya. Jadi di absensi yang untuk PNS ASN versi 5 itu pertama sudah support SMS gateway. Jadi ketika kita men-setting SMS gateway on, jadi SMS gateway itu bisa di on bisa di off kan. Jadi ketika di on, maka pada waktu tertentu sesuai dengan setting, si rekapitulator atau aplikasi yang untuk merekap data itu akan merekap data, terus mengambil data pegawai siapa saja yang tidak hadir sampai dengan jam rekapitulasi itu dilakukan. Setelah diambil masuk ke sebuah tabel, nantinya data pegawai yang tidak hadir atau tidak berangkat itu akan di SMS-kan ke nomor tertentu yang ada di settingnya, di absensinya. Kalau saya sih rekomendasi ya lebih baik nomor SMS-nya itu kepala dinas atau kepala SKPD atau apa. Tapi ya terserah saja. Jadi SMS gateway fungsinya untuk itu. Jadi ketika pada hari tersebut setelah dilakukan rekapitulasi ada pegawai yang tidak berangkat, maka aplikasi akan mengirimkan SMS ke nomor tertentu. Data SMS-nya itu isinya data karyawan yang tidak hadir pada hari tersebut. Pertama SMS gateway. Kedua, real time upload. Jadi di aplikasi absensi yang versi sebelumnya kita kan harus melakukan upload data di aplikasi absensi untuk akhirnya si absensi bisa create report kehadiran pegawai. Tetapi di absensi PNS versi 5 itu bisa real time upload. Jadi si absensi bisa otomatis terhubung ke mesin absensi elektronik. Jadi ketika ada pegawai yang melakukan absensi, data langsung dikirim ke server. Jadi itu memungkinkan administrator di BKD atau dimanapun yang memanajemen data pegawai itu ngelihat siapa saja yang berangkat dan siapa saja yang tidak berangkat. Karena fitur real time itu akhirnya
saya tambahin satu fitur tambahan, satu menu tambahan di M-Absensi namanya monitor. Jadi di menu monitor itu secara real time administrator bisa ngelihat pegawai mana pegawai dalam suatu instansi yang sudah berangkat. Jadi secara real time akan bisa di refresh datanya kelihatan. Itu jadi SMS gateway ya, real time upload. Apalagi ya, saya lupa. Kayaknya itu tambahannya sepertinya itu saja. Jadi seperti tadi di awal dibahas, video ini akan membahas tentang bagaimana melakukan setting auto upload di aplikasi absensi PNS. Langsung aja ke laptop kita jalankan. Pertama kita masuk ke absensi dulu, kita run. Masuk ke menu setting. Kita pastikan service URL-nya itu jalan. Kita coba ya. Oke, kalau ada halaman seperti ini berarti tidak error. Kurang lebih seperti ini halamannya. Setelah itu kita masuk ke M-Absensi. Jadi untuk mensinkronkan setting, kita masuk ke M-Absensi, kita run aplikasinya. Kita setting untuk instansi. Kita masuk ke sekretariat daerah ya. Instansi kita copy paste ke settingnya si absensi. Kita copy paste, ini absensi, ini absensi. Terus kita juga harus copy API kliennya ke sini. Kita paste. Jangan lupa ID dari instansinya. Di sini 1. Jadi kita masukkan di sini 1. Setelah semua disetting, real time upload ada di sini. Kita on kan. Udah. Setelah itu kita apply. Reload application for apply configuration. Oke, close. Kita tutup dulu aplikasinya biar konfigurasinya bisa diterapkan. Kita jalankan ulang. Sudah masuk ya, real time. Oke. Sekarang kita masuk ke fingerprint device. Saya punya satu fingerprint device, alamatnya di 1201. Ya, kita bisa ping untuk mengetahui apakah kita bisa ping ke mesinnya, apakah mesinnya udah hidup atau belum. Oke, kita udah hidup. Kita oke. Oh iya, jadi di aplikasi absensi elektronik untuk PNS yang baru sekarang satu absensi itu bisa memanajemen lebih dari satu alat fingerprint. Kalau pengen ya kita bisa tambahkan. Mungkin kita ubah ya 2. Kita tambah. Nah seperti itu. Jadi satu aplikasi absensi itu bisa memanajemen lebih dari satu alat fingerprint. Kalau ini sudah ditetapkan, ini set sebagai master. Oke, kita close kembali. Nah, kita jalankan lagi. Nah, untuk mengetahui bahwa mesin absensi sudah terkoneksi dengan absensi, di lognya itu kelihatan koneksi ke device 1, alamatnya ini ya 201 berhasil. Nah, ketika
ketika terdapat pesan seperti itu, berarti si aplikasi e-absensi sudah tersambung ke alat fingerprint. Nah, di sini ketika ini sudah terjadi, sebenarnya alat sudah ready, aplikasi sudah ready. Jadi ketika ketika ada pegawai yang melakukan absensi sidik jari, si absensi bisa langsung kirim datanya ke server. Tetapi di sini pegawainya di mana? Di sini pegawainya itu masih kosong. Jadi kita harus masukkan data pegawai dulu. Masukkan tanggal lahir 1983 instansi sekretariat daerah golongan katakanlah 3B jabatan staf kita tambah. Kalau sudah, kita coba masuk ke instansi, kita ketikkan nicknya. Apakah data dari Hendrawan sudah masuk? Oke, sudah masuk. Setelah itu kita masuk ke e-absensi, ke pegawai, kita sync. Hendrawan sudah masuk ya. AC nomornya 1. Habis itu kita bisa melakukan enrollment. Jadi enrollment itu untuk mengambil data sidik jari. Kenapa kita tadi memeset master kepada fingerprint dengan IP 201? Karena master itu berarti nanti ketika kita enrollment, prosesnya akan dilakukan di master. Berarti dalam hal ini di fingerprint yang punya alamat 201. Kita bisa langsung enrollment, kita bisa scan. Oke, kita scan ya. 1, 2. Coba masih ada kesalahan. 1, 2, 3. Aduh. Harus dihapus dulu ini datanya kayaknya. 1, 2, 3. Pakai tangan kiri dah. 1, 2, 3. Oke, proses enrollment berhasil. Kita coba apakah benar-benar sidik jari ini sudah dikenali. Nah, berarti sidik jari sudah dikenali. Kita bisa langsung melakukan absensi. Ketika lakukan absensi, di sini terlihat info absensi oleh Hendrawan, upload data ke server, berarti data sudah berhasil diupload ke server. Kita bisa melihat langsung di absensi, masuk ke monitoring, kita pilih instansinya sekretariat daerah, periode hari,
refresh dalam 1 menit. Nah, data Hendrawan sudah masuk, kelihatan berarti bahwa si Hendrawan dari menu monitor itu sudah terlihat bahwa dia sudah berangkat. Jadi begitu caranya. Pokoknya untuk melakukan setting auto upload, kita langsung masuk ke sistem. Di bagian real time upload kita pastikan bahwa setting pada posisi on, kemudian kita apply. Demikian penjelasan bagaimana untuk melakukan setting di absensi elektronik PNS atau ASN untuk melakukan auto upload. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.